Banjir bandang di Sumatera menjadi indikator pelemahan fungsi negara akibat sabotase struktural dari dalam birokrasi. Selama 2 hari, ada kevakuman negara. Sebelum akhirnya Presiden Prabowo Subianto bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Dalam podcast Hersubno Point, Presidium kami Gatot Nurmantio membeberkan pelemahan fungsi negara merupakan sebuah desain terencana. Lantas, siapa yang mengorkestrasi? Peristiwa ini tidak hanya menyodorkan kenyataan pahit mengenai tentang lingkungan di Indonesia, kemudian tapi ya kalau pemikiran saya juga menghadirkan gambaran tentang pelemahan institusi yang jauh lebih serius. Ini adalah hasil akhir dari proses panjang yang telah mengikis kemampuan negara untuk melindungi masyarakat dan mengelola sumber daya secara benar gitu. Jadi keberadaan negara secara formal jelas terlihat masih ada, namun kapasitas substantifnya dalam melaksanakan mandat konstitusi berotot tajam. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan kondisi di mana kebijakan publik tampak legal secara formal tetapi kontraproduktif secara substantif. Ini pada tingkat pelaku aktor, Bang Yasir, sabotase struktural tampak dari respon pejabat publik yang cenderung ini yang terlihat sekarang, mengutamakan pencitraan daripada penanganan substantif. Pernyataan yang menyampaikan krisis, upaya pengelolaan isu, atau tindakan simbolik yang di tengah bencana menunjukkan bahwa sebagai pejabat tidak memahami skala permasalahan atau bahkan memilih menutupinya. Ini menunjukkan bahwa birokrasi telah terperangkap dalam proses diprofesionalisasi sebuah kondisi ketika jabatan tidak lagi diisi oleh individu yang kompeten, melainkan oleh mereka yang ditentukan oleh loyalitas politik atau hubungan patronas. Selama kepemimpinan nasional tidak berani membuka mata terhadap proses pengikisan internal ini, negara akan terus dirongrong dari dalam dan rakyat akan terus menanggung konsekuensinya. Pada akhirnya, analisa saya, Bang Yesus, menunjukkan bahwa masa depan Indonesia tergantung pada kemampuan negara mengungkap dan menghentikan sabotase struktural yang tengah berlangsung. Indonesia butuh kepemimpinan yang mampu melihat musuh yang tidak nampak, musuh yang datang bukan musuh yang datang dari luar, tetapi tumbuh dari konfigurasi kebijakan, kelembagaan, dan jaringan kepentingan internal. Saya tidak tahu kenapa orang-orang dekatnya tidak membrief atau menyampaikan sama beliau tentang kondisi yang terkini. Seharusnya kan begitu ada bencana kan beliau diisi oleh berbagai lingkungan beliau tentang bencana ini sehingga tidak salah persis. Gitu. Dan ini Bung Yesus, saya lihat ini sangat berbahaya, Bung Yesus. Ini agak sedikit menyimpang tapi pasti ada kaitannya. Bung Yesus melihat tahun 2014 Pak Prabowo rival dengan Pak Jokowi hingga menjelang 2019. 2019. Dua kali sebenarnya rivalnya 2014, 2019, tapi kan kemudian Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Yang murni adalah 2014 sampai 2019 itu belum rival, belum dikeluarkan gitu. Nah kemudian 2019 rival, tapi abis itu dia bergabung kan gitu. Bergabung tanda kutip ini kan menurut pemikiran saya menyelesaikan permasalahan pertentangan pilpres kan gitu. Dengan bergabung selesai dong final kan gitu kan. Tapi menurut intuisi saya, kalau saya sebagai seorang yang belajar intelijen, 2014 sudah dihitung, pasti Pak Prabowo juga akan maju lagi kan gitu. Mereka sudah mengumpulkan data apa sih sebenarnya keunggulan-keunggulan, kan gitu. Kelebihan-kelebihan kan gitu. Tapi begitu bergabung itu lebih ditegaskan lagi kan gitu. Mengapa demikian, Bang Yesus? Sejak terekspos Gibran, Kaisang jualan martabak, pikiran saya udah ini pencitraan awal, gitu. Sehingga proses 2019, proses 2024 ini itu sudah dipersiapkan lama dan sudah dihitung. Sudah dihitung bahwa mereka sudah melihat, mencatat kelebihan-kelebihan Pak Prabowo apa, kelemahan-kelemahan apa, kayak gitu. Itu
titik lemahnya di mana dan sebagainya, mereka sudah mengumpulkan semuanya itu. Karena mereka juga istilahnya kan kepengen cepat-cepat gitu. Nah, setiap yang saya kata berkaitannya dengan sabotase struktural, ini semuanya memain orkestra yang ada dirijennya, Bung Ersu. Termasuk bencana ini, Bung Ersu. Suatu hal yang aneh. Kalau saya melihat ini suatu hal yang aneh. Nah, apabila ini terjadi, Bung Ersu, sekarang kan saya sampaikan tadi, pabrik udah keras. Iya. Bagi sedikit saya tahu ilmu komunikasi, ada goalnya itu tujuannya. Apa tujuannya? Bung Ersu ingat, ada slogan enak zamanku ya. Iya. Ya kan? Namanya Pak Harto kan gitu. Pak Harto ya, itu Pak Harto ya. Bisa dong saya belajar dari itu. Ya. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah nanti agar ternyata lebih baik Jokowi dari Prabowo Subianto.